بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي اللهم صل وسلم وبارك واغفر لنا ما مضى آمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي اللهم صل وسلم وبارك آمين يا الله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله برضا الله وبشفاعة رسول الله وعلى كل نية صالحة إلى حضرة المصطفى رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وإلى أزواجه وذريته وأولاده وصحبه الكرام إلى جميع الملائكة المقربين جميع الأنبياء والمرسلين جميع صحابته والتابعين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين إلى عالم العاملين والمصنفين والمخلصين والمجاهدين في سبيل الله رب العالمين ثم إلى خصوصا لرد الشيخ هاشم الشريف الشيخ هاشم عبد الرحمن الشيخ هاشم شمبر بن سيد الشيخ هاشم ثم إلى خصوصا mu'allim adalah kita orang-orang tua kita, ibu bapak, mertua, guru-guru atau suami atau istri yang sudah wafat. Sebutin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala ibadihi alladhina istafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wa man ihtada amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi bi haqqi sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka al-futuh wal munuh wal rusuh wa salaha jasadi wal ruh wa taubatan nasuh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain. Saya bacakan dulu teks hadisnya. Tapi sebelumnya yang saya hormati Ketua DKM Masjid Nurul Ikhlas, para tuan imam, para tuan muadzin, marbot, dan seluruhnya yang memakmurkan masjid, yang mengisi masjid, yang banyak berjuang karena Allah. Mudah-mudahan dipahalas tak terhingga kemuliaan-kemuliaan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para bapak yang hadir, seluruh jamaah, para bunda yang hadir, mudah-mudahan kehadiran kita merupakan sebuah gambaran lambang berjumpanya kita kelak di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, teramat indah pagi hari ini ketika kita masih dikaruniakan oleh Allah kesempatan dan juga kesehatan. Apa yang kita bisa berikan buat diri, buat keluarga, buat bangsa, bahkan buat agama. Kalau sakit, nggak ada semangat dia, sakit mau gimana? Maka kalau ada pemuda dia di rumah tidur aja tiap hari, itu syuting mati itu.
harus produktif. Islam harus kuat. Dan juga satu lagi nikmat, yaitu nikmat kesempatan. Apa yang bisa kita berikan buat diri, buat bangsa, buat keluarga, membanggakan, bahkan buat agama yang kita yakini kalau usia sudah tidak ada. Betapa banyak orang ketika bangun tidur ternyata bangun tidurnya di kuburan. Bangun tidur ternyata terbangun di kuburan. Nggak mampir lagi, langsung bablas. Kita masih dibangunkan, dihidupkan oleh Allah. Karena tadi kita tidur adalah kematian. Tadi kita tidur adalah mati. Makanya doa bangun tidur adalah Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan ba'da amatana, setelah kematian. Gitu. Emang ibu sadar nggak di samping kiri kita lagi tidur? Ingat nggak lagi tidur sama suami? Ingat gak mimpi Ustaz? Kiri kanan gak ada yang tahu. Maka tidur itu an-naumu syibhul maut, kata Imam Ghazali. Tidur itu dekat dengan kematian. Mereka berapa? Alhamdulillah masih dikaruniakan bangun. Dan di antara nikmat rezeki yang besar adalah kaki ini masih melangkah ke masjid untuk thalabul ilmu. Pernah saya sampaikan, berangkatnya saja melangkahkan kaki lebih utama, melangkahkan kaki buat satu ilmu, buat satu bab ilmu, lebih utama dibanding 100 rakaat sholat tahajud. Tadi panjenengan yang sudah sholat tahajud luar biasa itu. Ngaji model ini baru jalan kakinya dari rumah, kata baginda Rasulullah, lebih utama dibanding 100 rakaat sholat tahajud. Duduk di majelis ilmu ngebahas satu bab misalnya, lebih utama dibanding 1000 rakaat sholat tahajud. Luar biasa itu. Nanti kita akan buktikan setelah kita, karena derajatnya orang berilmu luar biasa. Bagaimana kita mau sholat, bagaimana kita mau zakat, mau puasa, mau umrah, mau haji, mau jihad, mau memuliakan istri, mau menyayangi istri, memuliakan suami, mendidik anak biar sukses dunia dan akhirat. Kalau tanpa ilmu, nol besar. Makanya orang yang berilmu diangkat derajatnya. Orang yang berilmu diangkat derajatnya. Tapi bukan bohong ilmunya. Paham nggak bohong ilmu? Nggak usah dijelaskan oleh saya. Para hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baik, saya terangkan masalah hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain. An Abi Malik Al-Harith. Namanya Harith pakai fa. Punya anak namanya Malik. Punya bapak Asim. Orang mana? Orang Al-Asy'ari, marga Asy'ari. Radhiyallahu, mudah-mudahan meridhai sapa Allahu Allah anhu kepada Abi Malik. Qala, menyampaikan berita, berkata sapa pakai bahasa Jawa sebentar. Dulu di pesantren begini, Pak. Berkata sapa Abi Malik, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ngendikan setan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa statementnya baginda Rasulullah yang didengar oleh Abi Malik? Ini statementnya. At-tahuru syatrul iman. At-tahuru, ada yang bicara at-tuhuru, ada yang bicara at-tahuru. At-tuhuru syatrul iman.
Kebersihan, kesucian itu adalah sebagian dari iman. Walhamdulillah, kalimat alhamdulillah tamla'ul mizan, nanti akan menjadi pemberat dalam timbangan. Wa subhanallahi walhamdulillah tamla'ani au tamla'un ma bainas samawati wal ardh. Mengucapkan subhanallah walhamdulillah, kalau ada tuh dalam nadom subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allah 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 ya Allah. Kalau almarhum Ustaz Arifin Ilham subhanallah, gimana? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Allahumma warahmatullahi dulu tahadus binimah saya masuk TV1 sama Antep, ini mohon maaf tahadus binimah gara-gara Ustadz Arifin Ilham dibawa sama beliau. Nah, Bapak mengucapkan tasbih subhanallah walhamdulillah itu adalah lebih berat daripada bumi dan langit ini. Nah, nanti gimana ini? Masalahnya tauhid ini. Kemudian wassolatu nurun, sholat itu adalah pelita. Wassodaqatu burhanun, sedekah itu adalah pembuktian keimanan. Wassabru diyaun, kesabaran itu, kesabaran maksudnya adalah penerang. Wal Qur'anu hujjatun laka, dan Al-Quran pembela bagi kalian. Au alaika kullun nas, seluruh manusia. Yagdu faba'i'u, manusia keluar pagi menjual dirinya. Nafsahu, ada yang keluar pagi famatti'una famu'tikuha, ada yang keluar pagi manusia itu dia mendapatkan kerugian. Au mubikuha, ada yang keluar pagi, ada yang keluar pagi dia mendapat keuntungan, ada yang keluar pagi dia menjual dirinya mendapat kerugian. Baik, mari kita bahas. Mudah-mudahan selesai sampai jam 8. Wow, kapan sarapannya kalau selesai sampai jam 8? Baik, para bapak yang teramat mulia, para bunda yang Allah muliakan, hadis dari Abi Malik Al-Harith ini tentang pembendaharaan amal soleh. Kata baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, at-tuhuru syatrul iman, bersuci adalah sebagian dari iman. Dalam ayat yang lain, tahur itu maknanya taubat. Apa Pak? Ada maknanya itu berwudu, ada maknanya mandi, baik mandi besar, ada maknanya tahur itu tayamum, ada maknanya yang lain adalah taubat. Maka di dalam ayat yang lain, Bismillahirrahmanirrahim, wasiyabaka fatahhir warrujza fahjur wala tamnun tastakfir wali rabbika fasbir. Maka maknanya kita ini tidak boleh sholat kalau tidak suci secara fikih. Halo, kalau
kalau kita sholat tidak boleh kita ada najis, tidak boleh ada kotoran yang itu tidak dibolehkan menurut ilmu usul, menurut ilmu fikih. Bahkan menurut Imam Ghazali, bersuci itu mengandung satu, suci badan. Suci badan. Yang kedua, bersuci itu adalah mengandung makna suci pakaian. Yang ketiga, suci anggota badan. Badan kita, bukan pakaian saja, sejadah bukan saja. Yang keempat, suci hati. Suci hati. Yang kelima, suci pikiran. Dan yang keenam adalah suci keyakinan. Ustaz, gimana lagi sholat saya malah ingat kemana-mana? Lagi sholat ingat kemana-mana. Ibu-ibu saking sholat, saking khusyuknya nih ibu-ibu, bukan ibu-ibu di sini, di sana. Lagi sholat saking khusyuknya sampai lupa rokaatnya. Ini 2 apa 3 ya? Ini 2 apa 3 ya? Karena lagi sholat rokaat kedua mikirin duit di atas kulkas hilang. Tadi duit kan habis beli sayur asam itu tinggal 23.000. Itu kemana? Itu ketemu lagi sholat saking khusyuknya. Oh iya, diambil si dede sama cucu. Karena tadi dia pagi kesini kayaknya. Ketemunya lagi sholat. Gak apa-apa ibu yang namanya kurang khusyuk. Iya, namanya manusia. Jangankan sekelas Asep itu, sekelas Sayyidina Ali radhiyallahu anhu karramallahu wajhah. Kata baginda Rasulullah, wahai para sahabat, sekarang lomba khusyuk sholat. Terus ya Rasul, kalau yang paling khusyuk akan saya kasih hadiah. Semuanya khusyuk sholatnya. Hadiahnya sorban. Habis beres sholat ngacung Sayyidina Ali. Ya Rasulullah, izin. Nggih. Enten apa Ali? Anu kula paling khusyuk. Kamu gak khusyuk. Kamu pengen hadiah. Itu Sayyidina Ali yang pernah jadi kepala garnisun, yang sebagai anak muda pernah menggantikan posisi tidur Rasulullah yang targetnya adalah mati. Keimanan luar biasa. Seluruh keilmuan Rasulullah ada di Sayyidina Ali. Maka ada sebuah hadis, ana madinatul ilm, kata baginda Rasulullah, aku itu kotanya ilmu. Wa aliyu babuha, Sayyidina Ali adalah pintunya. Sayyidina Ali itu, Sayyidina Ali masih kurang khusyuk, opo meneh Sayyidina Asep. Apalagi Sayyidina Asep masih ingat kemana-mana sholat. Ini saking khusyuknya sampai lupa rakaatnya. Maka ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ini lebih baik kita lagi sholat ingat kemana-mana daripada kita kemana-mana enggak. Insya Allah para bapak mah khusyuk. Rabbah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, at-tahuru syatrul iman. Kebersihan itu setengah dari iman. Terus setengahnya lagi di mana? Ada pertanyaan begitu. Bersuci itu setengah dari iman. Terus setengahnya lagi di mana? Betul. Ada, karena memang iman itu diterjemahkan dengan sholat. Kok diterjemahkan dengan sholat? Suatu saat baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau sedang sholat menghadap Palestina. Menghadap Palestina ngapain? Kiblatnya memang ke sana dulu. Lihat ke atas, lihat lagi ke atas. Bingung Rasulullah. Turun ayat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, wa kadzalika ja'alna fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsu ma kuntum
fawallu wujuhakum syathrah. Karena lihatnya lama begitu Rasul ke atas, dihina mulu sama orang Yahudi. Jangan ngomong Islam, buktinya sholat aja masih ke Palestina ngadepnya. Curhatan itu didengar oleh Allah. Maka fawalli wajhaka syatrul masjidil haram. Nah, sholat itu liyudhi'a imanakum, hadapkan. Terus sholat yang kemarin ketika menghadap Palestina diterima enggak? Terima kasih. Ya Allah, mau dari tadi agak kerayat ini. Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salat iya wa makanallahu liyudhi'a imanakum. Bagaimana salat yang kemarin yang ada Palestina kira-kira diterima atau enggak? Iman di sini diterjemahkan salat. Iman di sini diterjemahkan salat. Maka kalau at-tahuru syatrul iman, maka setengah lagi di dalam salat. Ada lagi yang begini. As-saumu nisfu sabr. Puasa itu setengah sabar. Sabarnya lagi di mana setengahnya lagi? Halo? Ada yang mengatakan sholat, ada yang mengatakan di dalam rumah tangga. As-saumu nisfu sabr. Puasa itu setengah dari sabar. Terus setengahnya lagi di mana? Dalam rumah tangga. Kan perlu sabar, ngadepin karakter suami, ngadepin karakter istri, lahir anak, ngadepin mertua, lahir lagi anak kedua, adik ipar lagi, adik ipar cakep, anak cakep, suami bagus, istri solihah, tetangga jahat 17 kali setan. Maka kalau tidak sabar, terus harus sabar menghadapi kehidupan ini. Para rahmat mulia. Maka at-tahuru syatrul iman. Selanjutnya, tidak boleh lebih dari jam 6. Selanjutnya adalah walhamdulillah tamla'ul mizan. Alhamdulillah Bapak bicara begini. Alhamdulillah ya Allah, hari ini saya dapat rezeki. Alhamdulillah ya Allah, masih dibangunkan. Alhamdulillah ya Allah, masih dikaruniakan kesempatan untuk sholat berjamaah. Alhamdulillah ya Allah, istri sehat, suami sehat, anak cucu mantu sehat ya Allah. Kalimat itu nanti akan memberatkan timbangan ketika kita pulang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati, setiap pembicaraan mengenai tauhid ini akan diperhitungkan oleh Allah. Ngomong alhamdulillah saja itu dahsyat dampaknya nanti, bukan saja di dunia tapi terutama di akhirat. Alhamdulillah, karena semuanya tidak ada yang berhak dipuji kecuali Allah. Maka alhamdulillah itu kalau dalam bahasa fikih, dalam bahasa tauhid ada namanya puji qadim alal qadim, puji hadis alal hadis, puji qadim alal hadis, puji hadis alal qadim. Panjenengan ngertos napa? Kalau yang pernah pesantren paham ini. Memuji Allah, memuji dirinya sendiri, puji qadim alal qadim. Wajar Allah memuji dirinya sendiri. Tidak ada lagi yang berhak dipuji kecuali Allah. Apa kalimatnya? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji hanyalah milik Allah, Rabb, yang ngurus, yang ngatur, yang memaintain, yang memelihara, yang mendidik. Alamin, seluruh alam dalam penjagaan Allah. Sekarang kalau kita ngeliatin TikTok, nanti akan terjadi resesi di 2026 yang sudah dimulai dari 2025. Puncaknya nanti akan hancur Indonesia. Itu ngeramal namanya. Rezeki, jodoh, mati, bahagia, duka,
celaka, semua urusan Allah. Terserah, itu urusan Allah, domainnya Allah. Kita hanya berusaha, kita hanya berdoa, hasilnya tawakal, terserah Allah. Ada nggak di TikTok yang begitu? Halo, Bapak kayaknya nggak punya TikTok. Hati-hati Bunda, yang ngerusak pikiran jangan terlalu. Kalau memang ada permasalahan agama, tanya di majelis ilmu. Begitu. Kita harus kuat, iman kita harus kuat. Makanya nih keimanan. Saya lanjutin lagi. Alhamdulillah, seluruh puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Ada juga Allah memuji kepada makhluk. Siapa? Kepada Nabi Muhammad. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Akhlakmu wahai Muhammad tidak ada bandingannya. 'Adzim. Terus Adzim itu kepada Allah, tapi ini disematkan kepada Nabi Muhammad. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sesungguhnya akhlakmu teramat agung. Itu kata Allah kepada Nabi Muhammad. Ada lagi puji hadis alal hadis. Saya memuji panjenengan. Ya Allah, terima kasih komandan. Dengan jalur komandan saya diberikan kemudahan. Alhamdulillah, top komandan, juwas jenengan sambil angkat jempol karena kita diberikan fasilitas melalui wasilah asbab oleh orang yang kita cintai, dipuji dia. Tetapi tetap yang punya puji Allah. Berapa yang memuliakan Allah? Nah, kalimat alhamdulillah sampai ke hati, sampai ke pikiran. Terima kasih ya Allah, masih dikaruniakan sehat. Maka ngapunten Pak, liburan ini panjenengan ibu, bu, jangan healing pakai H kecil, healing, dodol aja piknik maksudnya. Sesekali piknik itu ke rumah sakit AU itu di situ, ke UKI, pusat piknik ke situ. Iya, coba lihatin saudara kita yang diinfus, nggak dari sini diinfusnya, terbaring lemes, makan pakai selang, ini minum kopi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, matur sembah nuwun Pak De, Kang Mas, minum pakai selang. Praktek biar saya bisa minum sebetulnya. Minum pakai selang, makan pakai selang. Mohon maaf, buang kotoran pakai selang. Kemana-mana keluar bawa kantung kotoran. Ya Allah, apa yang bisa dinikmati kalau sudah begitu? Istri cantik, makanan enak, rekening full. Semalam saya nengokin orang sakit di sini di Kampung Makassar. Uangnya tak ternilai. Itu setiap seminggu sekali ke Penang Malaysia terbang Pak Haji. Berobat apa? Berobat jantung. Kalau duitnya udah gak gila-gila lah, itu berobat seminggu sekali. Terus sampai kapan? Sekarang saya juga lagi di kemo Pak Ustadz. Di kemo. Terus pasang krim. Astagfirullah. Ini harus saya di kemo ini ke Penang ini 12 kali. 12 kali. Ini sekarang sudah berapa? Baru 2 kali. La haula wala quwwata. Rumahnya di Blitar, ketemunya di sini di Kampung Makassar. Coba Blitar, Jakarta ke Penang, balik lagi Blitar, Jakarta ke Penang. Setiap bulan 2 kali. Berarti hampir 1 tahun 12 kali. Astagfirullah. Duitnya kayak apa? Kalau sudah begitu, lihatin badan udah kurus, udah lemas, padahal duitnya banyak dulunya. Sekarang diambil nikmat satu-satu. Maka ketika panjenengan melihat yang sakit, tengokin. Suatu saat kita pun akan mungkin diuji oleh Allah dengan rasa sakit. Begitu. Akhirnya kita punya syukur. Dan kenapa kita harus sesekali itu datang ke makam? Ngapain? Makam ibu, makam suami, makam istri, makam mertua, makam guru, ziarah. Ngapain ke situ? Kita ingat bahwa kita pasti akan pulang ke tempat seperti itu. Maka kenapa orang yang takziah itu lebih diberikan prioritas, kata Allah, orang yang suka takziah nanti akan diberi di akhirat
akan diberi pahala sebesar gunung Uhud dirubah jadi emas. Gunung Uhud pakai H kecil, Uhud dari kalimat ahad. Ahad itu satu. Hanya gunung Uhud itu nanti yang ada di dalam surga, panjangnya kurang lebih 7 kilo lah, dekat Madinah itu, karena ada perang Uhud. Itu akan diberi kepada orang yang suka takziah, lihat jenazah yang meninggal, renungin, ya Allah, suatu saat saya akan dibungkus dengan kain kapan mana nanti yang akan membungkus saya, orang mana nanti akan mensolatkan saya, adakah anak, cucu, istri ikut nyolatin saya, suami, adakah tetangga yang nganter jenazah saya, kuburan mana nanti yang akan menutup tubuh ini. Kalau merenung sampai situ merinding. Bukan merinding apa? Iya merinding, takut, belum punya amal. Amal boleh jadi ada, tapi belum tentu diterima. Jelas dosa banyak, amal nggak punya, dosa banyak. Allah, astagfirullahaladzim. Masih panjang ini hadisnya, Pak. Apa nanti bisa menyambung lagi ya? Bentar lagi. Kemudian wa subhanallahi walhamdulillah, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, subhanallah 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 wa bihamdihi subhanallah. Hati-hati ini kalimat ini, kata hadis ini, mengucapkan subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Ini langit dan bumi, langit bumi 7 lapis langit, 7 lapis bumi, ditimbang dengan kalimat ini tidak ada apa-apanya. Ini wallah, jangan pakai logika. Kalau pakai logika nggak pernah nyampe. Tapi kalau saya kasih ayat, ibu nyampe nih ayatnya. Tadi dibaca ayatnya sama Pak Imam, sama Ustaz. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Suara saya gak secakap beliau. Rasulullah dari Mekah ke Palestina, dari Palestina diputer arah jarum jam. Arah jarum jam biasanya kemana? Ke kanan. Oleh Allah diputer ke kiri. Kenapa ke kiri? Apa kalau bahasa Cianjur? Nganjang kanu encan. Apa Pak? Ada orang Sunda di sini. Berkunjung ke tempat yang belum. Kalau berkunjung ke tempat yang sudah wajar. Berkunjung diputer ke alam lama. Apa diputer ke alam lama? Berjumpa dengan nabi-nabi senior. 124.000 nabi, 313 rasul. Rasulullah berjumpa di Palestina, kemudian beliau mengimami. Assalatu wassalamu alaik. Itu dalilnya. Nanti diterangkan itu salawat. Wa antal imam. Engkau dimandat jadi imam. Di belakangnya ada Nabi Ibrahim, Nabi Adam, Nabi Zahya, Nabi Zakaria, Nabi Isa, Nabi Joshua, Nabi Daniel, ada Nabi Daniel tuh, hati-hati. Nah, setelah itu beliau naik ke mana? Ke langit pertama, langit kedua, langit ketiga. Yang kita lihat, panjenengan orang angkatan udara, mungkin paham. Yang kita lihat itu belum langit ke pertama, dari bawah itu belum. Mohon maaf kalau salah, saya dibenarkan ayah orang-orang profesional. Galaksi Bima Sakti diketemukan. Ada namanya planet Andromeda, betul.
Itu jauh itu. Berapa waktunya sampai tembus ke namanya planet Andromeda, dan diketemukan lagi ada namanya planet Miclewi, betul? Mohon maaf nih, panjenengan orang AU. Dan itu perjalanan bisa 30 juta tahun cahaya perjalanannya itu. Itu langit pertama. Itu langit pertama. Sampai langit ketujuh, kalau melalui logika dengan teori Albert Einstein kecepatan cahaya, sampai sekarang Rasulullah ke langit ketujuh, ke Sidratul Muntaha belum nyampe. Nggak bakalan nyampe, nggak masuk logika. Tiada lain kecuali Subhanallah. Nabiullah Yunus alaihissalam, beliau bukan ditelan, ada tafsir itu beliau nyangkut di sini nih, di insak ikan, bukan di perut. Ternyata saya salah menurut para ahli tafsir. Beliau nyangkut di sini, maka ketika ikan paus naik ke atas, kebagian tuh oksigen Nabi Yunus itu. Kemudian dengan piranti itu, walaupun Allah menyuruh kepada ikan paus, bukan paus, bukan hiu, kalau hiu dimakan beliau, ikan paus, ikan hut itu ada piranti untuk melindungi Nabi Yunus. Berapa lama itu? 40 hari 40 malam di dalam insak ikan paus. Apa yang beliau sanggup untuk diungkapkan? La ilaha illa anta subhana. Enggak ada lain, cuma tasbih subhana. Rasulullah bisa menembus 7 lapis langit dengan kalimat subhanalladzi asra. Nabi Yunus bisa 3 kegelapan, gelapnya malam, gelapnya samudra, dan gelapnya berada di dalam tubuh ikan, hanya subhanallah. Maka kalau ini dimasukkan ke dalam hati, hanya Allah ya Rabb. Masa sekali healing itu penting. Pergi, jangan hanya di rumah dulu. Coba lihatin bagaimana keindahan alam. Maka bagi ibu-ibu saya kasih dalil, dia suka pergi ya. Wallazi ja'ala lakumul arda dalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilaihi nusyur. Huwallazi huwa utawi Allah ja'ala lakumul arda, yang telah menjadikan hamparan bumi yang begitu sangat luas. Terus dalulan famshu fi manakibiha, silahkan healing, silahkan piknik, silahkan tamasya, tour. Kemudian jangan lupa juga dan wakulu rizki kuliner. Silahkan nikmati bumi ini biar paham. Maka tidak ada kalimat ujung utara, kutub selatan yang keluar dari kita apa? Betapa indahnya ciptaanmu ya Rabb, sejauh mata memandang, hanya keluar dari kalimat subhanallah. Tetapi jangan lupa di akhir ayat wa ilaihi nusyur, kita harus pulang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Satu lagi berapa? Cukup ya? Pertanyaan nanti saya sambung insyaallah. Ini hadisnya panjang. Dari keterangan ini bahwa ucapan kita bisa menjadikan teramat dahsyat kalau penuh dengan keyakinan. Ibadah kita memang sholat pakai tenaga, sodakoh pakai harta, apapun. Tapi bagi yang sudah tidak sanggup lagi, maka zikir subhanallah walhamdulillah, bersuci, itu semua adalah pembendaharaan amal soleh. Terlalu banyak bicara tentang amal soleh, dan itu menjadikan sebuah investasi yang nanti akan kita panen menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa menit lagi sebelum syuruk, mungkin ada yang ditanyakan. Ayah, para bapak,
Ya Bunda. Ustaz, kasih itu Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih Ustaz. Mau menanyakan untuk waktu sholat mutlak sama waktu sholat tasbih dan kegunaannya Ustaz. Apakah betul dalam seumur hidup itu untuk menjalankan sholat tasbih itu kurang lebih 1 kali? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa pertanyaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Sholat mutlak itu tidak terikat waktu. Contoh, habis sholat subuh, sholat sunnah boleh nggak? Halo, habis sholat subuh boleh nggak sholat sunnah? Itu lain. Kalau itu kodok. Posisi panjenengan di Mekah, datang ke masjid sesudah sholat subuh. Baru datang kita ke masjid sudah sholat subuh. Jangan di Mekah, Madinah deh. Kalau di Madinah, kalau di Mekah kan disunahkan tawaf. Kita sholat apa itu? Sesudah sholat subuh nih, boleh sholat, namanya tahiyatul. Nah, tahiyatul masjid itu sholat mutlak. Sholat mutlak. Sholat kodok. Sholat kodok nih, saya ternyata belum sholat subuh. Kemarin belum sholat subuhnya, sekarang udah ganti hari sholat subuh. Habis sholat subuh. Ini hari apa nih? Sabtu. Jumat nggak sholat subuh. Sekarang sudah subuh lagi. Ada dalil tidak boleh kita meninggalkan sholat, maka dikodok setelah sholat subuh boleh. Jadi diperluas lagi ilmu fikih. Kalau sengaja sholat sunnah setelah sholat asar dan sholat subuh itu tidak boleh, ada hadisnya. Tetapi kalau sholat mutlak boleh. Itu Bunda. Dulu ada terpidana mati namanya Ayodia Prasad Cobai, pernah dengar nggak? Ditembak, margu tembak. Dia mintanya apa? Saya hanya minta sholat dulu 2 rakaat. Karena setelah masuk penjara dia divonis mati karena narkoba. Sebelum mati permintaannya apa? Saya hanya minta sholat 2 rakaat. Sholat apa itu? Sholat mutlak. Sholat dulu 2 rakaat di depan regu tembak, des, meninggal. Sholat sunat mutlak, boleh kapan saja. Nah, sekarang sholat tasbih. Kata baginda Rasulullah SAW, sholat tasbih itu laksanakan kalau bisa tiap hari. Kalau bisa. Kalau tidak bisa, seminggu sekali. Kalau bisa. Cuman kan rokaatnya berdirinya 10 kali baca ini, rukunya 10 kali, iktidalnya membaca tasbih 10 kali. Wah, subhanallah, panjang itu. Kalau tidak mampu juga sebulan sekali. Kalau tidak mampu juga setahun sekali. Kalau tidak mampu seumur hidup sekali. Sholat tasbih kegunaannya banyak. Sholat tasbih ya, sholat tasbih, sholat hajat ya memang untuk melatih diri, untuk riyadhah
untuk minta hajat semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya jujur aja jarang itu sholat tasbih. Cuman pernah saya beberapa kali dalam qiyam Ramadan memimpin sholat tasbih. Tapi jarang. Jujur aja saya pada diri sendiri. Nggak boleh berbohong Ustaz, jarang sholat tasbih. Sholat tahajud juga jarang-jarang. Kalau ada hajat aja mah sakit hati di tahajud. Kalau lagi normal mah duit banyak, diem aja menang-menang. Pulang kadang-kadang jam 1, alhamdulillah tiduran. Ini juga takut kesiangan, tadi sampai bel ditaruh di kuping handphone. Takut kesiangan kedulun ikhlas punya tanggung jawab. Alhamdulillah. Jadi begitu Bunda, mohon maaf nanti saya akan pelajari lagi tentang sholat tasbih kalau jawaban saya kurang memuaskan. Tapi yang jelas setiap perintah, setiap anjuran dari Rasulullah pasti bermanfaat bagi kita. Cuma kita kadang kurang paham. Oh, setelah ada keilmuan tafsir ilmiah, oh iya baru paham. Begitu tentang syariat. Ada lagi ditanya, Ayah? Apa? Salat tasbih itu yang kemarin saya baca di situ harus melaksanakan 4 rakaat 2 salam gitu Pak. Bukan cuma 2 rakaat, tapi harus 4 rakaat gitu. Pak Ustaz, apa benar Pak Ustaz? Untuk salat tasbih. Bismillahirrahmanirrahim. Secara umum sholat sunnah itu 2 rakaat 1 salam. 2 rakaat 1 salam secara umum. Untuk sholat tasbih, saya jujur nanti saya akan buka lagi kitabnya Pak ya. Saya nggak berani menjawab, nanti disebut Ustadz sok tahu. Jujur aja kalau Ustadz ngawur. Saya belum baca tentang sholat tasbih. Insya Allah nanti akan saya baca. Tetapi secara umum sholat sunnah itu 2 rakaat 1 salam, 2 rakaat 1 salam yang paling baik. Adapun misalnya terawih, saya pernah mimpin terawih porsinya kayak main bola 4-4-3. Halo, di Cutmutiah saya imamin, Ustaz 4-4-3 ya, jadi 4 1 salam, 4 1 salam. Oh baik, ada memang pendapat seperti itu, ada pendapat seperti itu. Tapi untuk sholat tasbih ini, biar saya membaca beberapa referensi kitab, insya Allah nanti saya mudah-mudahan, takut jadi hutang, mudah-mudahan ketemu kita bahas lagi tentang sholat tasbih. Ya Pak ya, kalau saya jawabnya ngawur tanpa referensi, tanpa dasar, nanti Ustaz ngawur lagi disebutnya. Karena jadi permasalahannya permasalahan tentang boleh jadi hukum, walaupun itu derajatnya adalah sholat sunnah tasbih. Dengan segala kelemahan nanti akan saya baca lagi tentang sholat tasbih. Tapi secara umum sholat sunnah yang paling bagus 2 rakaat 1 salam. Ada yang ditanyakan lagi para Bunda? Saya mau bertanya tentang wanita haid. Dan Bunda pakai pengeras suara, pakai mikrofon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau bertanya tentang wanita yang sedang haid masuk masjid dan mendengarkan ceramah di masjid di belakang gitu. Kalau saya dulu ngaji, wanita haid kan nggak boleh masuk masjid. Sampai sekarang saya belum berani masuk masjid. Tapi sebagian pendapat mengatakan boleh masuk masjid asal tidak mengotori masjid dan duduk di belakang. Gimana itu penjelasannya yang supaya tidak ada keraguan gitu bagi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yas'alunaka 'anil mahiyid qul huwa adzan
fa'tazilun nisaa fil mahid wala taqrabuhunna hatta yatahurna fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Wa yas'alunaka, mereka pada bertanya, wa yas'alunaka 'anil mahid, tentang orang-orang perempuan yang sedang, mohon maaf, mens. Qul huwa, jawab oleh engkau Muhammad, huwa adza, mereka sedang apa ya? Sedang ada penyakit yang dikeluarkan, ada darah yang dikeluarkan. Kalau tidak dikeluarkan jadi sakit. Qul huwa adza fa'tazilun nisa, jauhi, maksudnya jauhi itu naudzubillah, mohon maaf, jangan digauli. Karena dulu asbabun nuzulnya ayat ini, perempuan di zaman Yahudi itu, perempuan yang sedang, mohon maaf, menstruasi diasingkan. Ada yang ditaruh di hutan, ada yang taruh di padang pasir, pokoknya aib. Maka orang pada bertanya kepada Rasulullah, jangan, biarin. Menurut ulama ahli fikih, satu, tidak boleh megang mushaf. Yang kedua, tidak boleh sholat. Yang ketiga, tidak boleh tawaf. Yang keempat, tidak boleh masuk ke dalam masjid. Kalau saya ikutin pendapat ini. Bagaimana? Nah, itu pendapat imam lain. Kalau pendapat Imam Muda Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, Imam Syafi'i, tidak boleh perempuan masuk masjid. Udah, sholat aja tidak boleh. Terus kedengerin ceramah. Nah, kalau memang di luar dibolehkan, ada tempat, silakan di luar, nggak apa-apa di luar. Tapi kalau masuk, menurut pendapat Imam Syafi'i, ya boleh, karena ada kehormatan itu masjid, gitu maksudnya. Asal tidak kemana-mana kan? Iya sih, tidak kemana-mana, tapi kan tetap dirinya dalam posisi oleh Allah. Tetapi juga mohon maaf, jangan gara-gara sedang haid kesannya ibu atau siapa, itu kesannya jauh kepada Allah. Jangan, tetap masih bisa zikir subhanallah alhamdulillah, masih bisa sholawatan. Jangan gara-gara mohon maaf sedang haid sampai enggak sholat, seperti kesannya jauh dari Allah. Jangan, tetap aja, itu memang sudah alamiah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada perempuan. Begitu Ibu. Khusus untuk pertanyaan Ibu, pendapat Imam Syafi'i tidak boleh masuk masjid. Wallahu alam, ada ustaz atau ustazah yang menerangkan boleh, katanya, asal tidak berceceran. Emang berceceran apa? Kalau pendapat Imam Syafi'i, saya pendapat itu saya juga bilang ke istri saya, Bunda, Neng, jangan. Kecuali ada pendapat ini perempuan hafal Quran, hafidhah. Halo, ini perempuan hafidhah. Terus bagaimana cara menjaga hafalan Qurannya? Niatkan dzikir kepada Allah, maka Al-Quran walaupun sedang haid karena takut hafalannya hilang. Dulu zaman saya juga di pesantren, ada pesantren perempuan hafal Quran, ada pesantren laki, tapi berjauhan. Nah, itu dibahas. Boleh kalau perempuan hanya untuk menjaga hafalannya, niatkan dzikir kepada Allah. Wallahu a'lam. Bunda, sudah siang, mohon maaf mungkin terlalu panjang saya menerangkannya. Mudah-mudahan ayahanda semua dalam sehat walafiat, para bunda diberkahkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita senantiasa dibimbing oleh Allah sampai suatu saat kita menutup mata dalam proses yang teramat indah, husnul khatimah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.